teman-teman semuanya. Di sini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar sesuatu yang seru loh, yaitu mengenai pembelajaran audio visual. Nah, benar sekali Bu. Namun, kita tidak sendiri dalam menjelaskan materi ini. Kita akan dibantu oleh teman-teman kelompok 3 dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Arkan, Anang, Ananda, Auli, Sally, dan Rahma. Guys, saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran berbasis audio visual. Secara umum, media pembelajaran itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada media visual yang hanya menggunakan pandangan siswa untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, yang kedua ada media pembelajaran berbasis audio, merupakan jenis media pembelajaran yang hanya melibatkan pendengaran siswa. Nah, yang ketiga, media pembelajaran berbasis audio visual. Menurut Anderson 1994, media audiovisual adalah rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Jadi, media audiovisual merupakan jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan penglihatan dan pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Ya, jadi di sini saya akan lanjutkan tentang jenis-jenis audio visual. Kali ini yang saya jelaskan adalah yang pertama ada audio visual diam. Media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau yang bisa disebut dengan sound slides. Selanjutnya ada film merangkai suara. Cetak suara audiovisual diam adalah sebuah bentuk media yang menggabungkan antara elemen suara dan gambar diam, seperti dalam presentasi film bingkai suara, atau bisa disebut juga tadi seperti sound slides atau film merangkai suara. Media ini menyajikan informasi secara dinamis dengan memadukan gambar statis yang disertai narasi atau efek suara, menciptakan pengalaman yang menarik bagi penonton melalui cetak suara. Misalnya, pesan dapat disampaikan secara efektif, memungkinkan audiens dan penonton untuk lebih memahami dan merasakan konteks visual yang ditampilkan. Dengan demikian, audio visual ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik visual dan emosional dari konten yang disajikan. Sekian. Ya, untuk materi selanjutnya teman-teman, yaitu audio visual gerak. Media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti suara dan video casting. Media audio visual ini mengandalkan 2 indera manusia sekaligus, yakni pendengaran atau audio dan penglihatan atau visual. Alat bantu ini merupakan alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu kata serta tulisan yang dapat menularkan pengetahuan, ide, serta sikap peserta didik. Setelah mengetahui apa saja jenis-jenis media berbasis audiovisual, maka kita beralih pada pemilihan media berbasis audiovisual. Nah, kita sebagai calon guru harus bisa loh mempertimbangkan baik dan buruknya media yang akan disajikan kepada siswa SD. Lalu membuat media pembelajaran harus bisa mementingkan keefektifan agar siswa nyaman selama proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Jamari dan Zain tahun 2002, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian tujuan yang ingin dicapai, merujuk pada 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu materi yang digunakan, bersifat fakta, konsep, dan prinsip yang bersifat generalisasi. Yang ketiga yaitu materi yang digunakan telah mencakup beberapa hal. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau kemampuan guru untuk merancang media itu sendiri. Yang kelima, pemilihan media harus disesuaikan dengan ukuran dan karakteristik kelompok yang akan menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir yaitu mutu teknis dari pengembangan visual, baik gambar maupun fotografi harus memenuhi standar tertentu. Lalu, apa saja sih prosedur pengembangan media audiovisual? Yang pertama, yaitu dengan menganalisis kebutuhan. Sebelum membuat media, kita perlu mempertimbangkan analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi masalah dan produk yang dikembangkan agar tepat sasaran.
Yang kedua, dengan mengumpulkan referensi melalui pemilihan materi yang disesuaikan guru dengan proyek yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, diharapkan guru lebih mudah dalam merancang media audiovisual yang akan dikembangkan. Di antaranya, yaitu dengan pengumpulan data, dengan flowchart, dan storyboard. Lalu yang ketiga, yaitu mengembangkan produk. Pada tahap ini, mewujudkan media yang telah dikembangkan agar menjadi sebuah produk dan diuji coba. Lalu yang keempat, yaitu dengan validasi produk. Jangan lupa ya teman-teman, harus lebih dulu melakukan pengujian oleh ahli media dan materi. Lalu yang kelima, yaitu revisi produk awal. Tujuannya agar peneliti lebih mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada pada media pembelajaran yang dibuat. Lalu yang terakhir atau keenam, yaitu uji coba lapangan. Pada tahap uji coba lapangan dilakukan agar guru mengetahui keefektifan dan kepraktisan perangkat media pembelajaran yang digunakan oleh siswa. Nah, setelah mengetahui lebih dalam terkait dengan audiovisual, yuk kita menganalisis salah satu aplikasi yang menggunakan audiovisual. Media Kayanya Negeriku adalah alat pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa SD karena memiliki banyak keunggulan. Pertama, tujuan media ini jelas, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kekayaan alam Indonesia. Dengan cara yang interaktif seperti mengamati gambar dan menyanyikan lagu, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Kedua, media ini menyajikan informasi yang bersifat fakta dan konsep tentang kekayaan alam dengan cara yang menarik. Misalnya, dalam subtema kekayaan sumber energi di Indonesia, siswa tidak hanya mendengarkan fakta, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang membuat mereka lebih aktif dalam belajar. Ketiga, media Kayanya Negeriku efisien dalam penggunaan sumber daya dan dapat diakses secara offline, sehingga fleksibel untuk digunakan di berbagai konteks belajar. Wah, keunggulannya banyak sekali ya. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan smartphone di sekolah untuk anak sekolah dasar masih kurang efektif. Oleh karena itu, jika di sekolah, guru dapat memfasilitasi LCD proyektor untuk mengakses media tersebut sehingga siswa tidak perlu membawa smartphone. Dengan cara ini, siswa dapat tetap menikmati konten interaktif tanpa harus membawa perangkat pribadi. Dalam keseluruhannya, media Kayanya Negeriku merupakan contoh yang baik dalam mendukung proses pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah media audiovisual dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa serta membantu materi ajar yang terdapat dua jenis, audiovisual dan audio gerak. Pemilihan media harus mempertimbangkan faktor komunikasi, biaya, dan ketersediaan, sedangkan pengembangan media melihat analisis kebutuhan, pengembangan referensi, dan uji coba praktik.